Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiliswan Amir, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, bersama dengan rekan kerja saya Pak Mursidin SPD, guru kelas 5 di UPTD SD Impres Puji. Baik Pak, 3 hari yang lalu saya menyampaikan kepada Bapak bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi kepada Bapak. Begitu Pak ya? Iya Pak. Dan alhamdulillah Bapak menyetujuinya. Nah, untuk supervisi ini ada 3 tahapan ya Pak. Yang pertama tahapan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, siang ini kita akan melakukan pra-observasi untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, tentunya sebagai persiapan awal sebelum Bapak nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang Bapak buat? Tujuan pembelajaran saya adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan cara memelihara organ peredaran darah manusia dengan baik. Kemudian, peserta didik mampu membuat pantun sederhana untuk kesenangan dengan terampil. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil karyanya dengan berani. Iya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan? Mungkin saya menggunakan dua cara, yaitu yang pertama dengan pengetahuan dan kedua itu dengan keterampilannya. Ya, jadi yang pertama, pengetahuan itu seperti siswa menguraikan hasil telah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian untuk yang kedua seperti keterampilan, yaitu menulis rangkuman seperti menuliskan kata atau kalimat yang ada pada teks bacaan. Seperti itu Pak. Iya. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga keterampilan pada siswa. Selanjutnya saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang ingin diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan kartu pencarian siswanya. Dan untuk model, menurut saya menggunakan model pembelajaran masih berbasis masalah atau problem based learning. Ya, untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan kepada peserta didik. Oh iya Pak, begitu Pak ya. Jadi yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran PBL, iya, problem basic learning, dan juga dengan metode diskusi kelompok. Kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Pak ya.
Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak nanti pergunakan dalam kelas? Untuk media pembelajarannya, mungkin saya akan menggunakan beragam seperti teks laporan hasil observasi, kemudian LKPD atau lembar kerja, kemudian salinan PowerPoint, juga laptop. Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa, Pak? Kemudian di kelas berapa dan juga jam berapa kira-kira? Di hari Senin, Pak, itu pukul 8:30 ya, saya menggunakan pembelajaran yang berbasis masalah seperti itu, Pak, untuk di kelas. Iya, Pak. Jadi setelah melakukan observasi nanti saya di dalam kelas Bapak, kita akan lanjut, Pak, ke pasca observasi, Pak, ya. Baik, Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Pak? Saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dan dari sekarang. Iya. Seperti itu, Pak. Iya. Terima kasih, Pak, atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya dalam melakukan percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Senin, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Ya, pada hari ini siap-siap semua ya. Sudah sarapan semua tadi? Sudah. Alhamdulillah. Coba didengarkan namanya ya. Dengarkan dulu absen. Dulu absen. Coba ya. Dan duduk. Lalu dia Safira. Hadir. Nita siapa? Hadir, Pak. Terus Ainun Ramadhani. Terus Alhamdulillah ya. Nurul Latifah. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Kadafi Ramadan. Hadir, Pak. Ringo di Alputra. Hadir, Pak. Terus Muhammad Adil. Hadir, Pak. Terus selanjutnya Pak Guru meminta kepada tua kelasnya, namanya siapa kita kelas, yuk. Ringo di Alputra untuk memimpin teman-temannya baca doa sebelum belajar ya. Seperti biasa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa yang baik. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa anak-anak, kita membiasakan ya, sebelum belajar harus membaca doa belajar ya. Siswa pakai sepatu semua ya. Bagus, bajunya di dalam semua rapi ya. Semua bagusnya. Pendek, nah, yang panjang bolong dipotong sedikit ya. Yang perempuan cantik ya, yang laki gagal, bukan laki-lakinya cantik. Oke, dan sudah siap semua. Berarti kita melanjutkan apa namanya, nyanyi ya, nyanyi bersama. Lagunya lagu wajib ya, apa yang daftar Garuda Pancasila. Apa semua
Garuda Pancasila apa? Alhamdulillah, Garuda Pancasila. Yuk kita nyanyi barengnya di sini. Nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ini sudah mulai. Lagu wajib ya, harus dihafal ya. Mainnya lagu wajib ya. Ya, supaya bisa sifatnya, nasionalisme, cinta tanah air, gitu ya. Ya. Lalu siapa yang masih ingat pelajaran lalu itu kita mempelajari di tema 3 ya tentang organ pencernaan manusia. Ada yang juga. Jadi masih ingat susunan coba sebutkan organ pencernaan pada manusia itu apa saja? Dimulai dari mana? Siapa yang bisa? Yang bisa dulu. Angkat tangannya. Ya, coba Davi Ramadan jawab. Mulut, kerongkongan, lambung, usus apa? Usus halus ya, usus halus dan usus besar bagus. Yang terakhir halus. Kemudian ya bersiap Davi kemudian sudah menjawab. Selanjutnya siapa yang masih ingat tentang iklan? Ada kan iklan apa? Iklan? Ya, coba minta siapa? Iklan media cetak. Ada ciri-cirinya iklan media cetak kan? Kan ada iklan elektronik. Kalau iklan media cetak yang sudah kita pelajari yang ditempel di belakang, ciri-cirinya apa? Apa dulu? Ya, kita menjawab tidak bersuara, tidak bergerak juga, dan apa bahasanya? Ya, coba. Ya, bisa singkat dan jelas, kemudian komunikatif ya, komunikatif kepada masyarakat ya. Itu sudah mengerti semua? Bisa menjawab tadi Davi Ramadan, minta siapa dan juga Ringo di Aliputra. Dan ya bisa ya, tepuk tangan temannya. Ya, tentang sikap yang baik seperti apa? Misalnya dalam belajar. Ya, coba lagi senyum, apa lagi? Bahagia, sikapnya kalau yang dulu bagaimana? Dan seperti ini coba. Coba bisa jawab. Nah, Ainun, gimana kalau guru belajar bagaimana? Gimana gerakannya, sikapnya bagaimana? Coba sebutkan. Bagaimana ini? Coba kita bisa. Duduk yang manis. Senyum. Setiap hari. Kalau kita duduk itu bagaimana? Apa ini namanya? Tangan dilipat ya, tidak boleh banyak goyang gitu ya. Harus serius mendengarkan. Kalau sikap yang tidak baik, coba siapa yang bisa berikan contoh? Kalau sikap yang tidak baik, kurang senyum. Kalau yang berbicara kepada teman, tidak sopan, tidak senyum, suka mukanya bagaimana? Ya, kalau menentukan mukanya itu kan dia suka marah-marah ya. Duduknya banyak goyang, banyak bergerak, suka mengganggu temannya juga ya. Tujuan pembelajaran ini yang jadi sebentar ada yang dikerja secara berkelompok. Kalau sudah selesai ditampilkan di depan kelas ya. Oke, tepuk semangat. Jadi bayangkan kalau kita tidak banyak bergerak, apa yang akan terjadi itu? Kita akan mengalami sakit jantungnya tidak bisa memompa darah dengan lancar. Kalau mau darah tak lancar, banyak ini maksudnya ya. Jadi ini yang kita pelajari. Apalagi yang bisa membuat jantung kita sehat, tubuh kita sehat, selain bergerak apalagi? Kasih tahu bagaimana cara sehat? Olahraga. Apalagi selain dari olahraga? Minum apa? Susu ya. Vitamin bagus. Ada minum air putih? Air putih lebih sehat ya. Berapa gelas dalam sehari? 8 gelas. Pagi 1. Pulang haus minum lagi 1. Siang habis makan minum lagi
21. Pokoknya 18 dari pagi sampai pagi kembali malam. Itu namanya 18. Kemudian supaya kita tidak capek, istirahat yang baik apa namanya? Istirahat yang baik apa namanya? Tidur. Apa ini? Peredaran darah. Ada yang warna merah, ada yang warna biru. Ini warna merah, jadi si darah apa lagi? Yang mana darah bersih, yang mana darah kotor? Yang sebelah, yang warna apa lagi darah bersih? Siapa tahu? Warna biru darah bersih ya. Yang mana darah bersih? Ya, di sebelah kiri ya. Jadi di bilik kiri ini jantung ini jantung. Jantung ada 4 kamar kan? Yang pertama dulu masuk serambi, kemudian sudah serambi ke bilik kiri. Kemudian dari bilik serambi kiri, dia kemana? Ke seluruh tubuh. Karena ini bersih, kayak oksigen kan berarti. Kalau sudah digunakan di kapiler itu ada di mata, di telinga, pokoknya semua organ-organ tubuh yang pakai bergerak. Kalau sudah digunakan oksigen berubah menjadi karbon dioksida, karena sudah digunakan menjadi kotor. Karena sudah kotor, dia menuju kembali ke jantung melalui pembuluh balik, namanya pembuluh vena. Kalau ini tadi pembuluh otot apa? Pembuluh vena, pembuluh balik menuju ke jantung sebelah kanan. Di jantung sebelah kanan ini kan berisi darah kotor. Dari bilik kanan dia menuju ke paru-paru saat kita bernapas ya, mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida supaya darahnya dibersihkan. Darahnya melepaskan karbon dioksida dan meningkat oksigen. Jadilah darah kembali bersih untuk dibawa ke jantung sebelah kiri dan dipompa lagi ke seluruh tubuh. Kami begitu seterusnya jantung kita. Kalau dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung, itu namanya peredaran darah besar. Pahami? Nah ini siklusnya peredaran darah kecil. Ini peredaran darah kecil. Di bawah peredaran darah besar. Peredaran darah kecil mulai dari bilik kanan di jantungnya, kemudian masuk ke arteri pulmonalis. Ini menuju ke paru. Kemudian masuk ke paru. Kemudian ke vena pulmonalis di bawah udara ya, kembali ke jantung. Nah, di jantung itu seperti tunggu jalan dia kampung di situ. Yang lain sudah semua. Ini sudah 4 orang. Ini rumputnya di sini juga ya. Di sini yang besar kelompok 1, kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2 siapa? Kelompok 3 dia itu ya. Oke, di sini ada namanya yang dari KPD. KPD-nya ini ya, ada KPD yang berkelompok dulu sebelum program bekerja. Kalau yang berkelompok jangan ini apa ini namanya sih sampai ini dibaca. Jantung yang mana sebelah kiri? Sini. Mana sebelah kanan? Ini sebelah kiri ya. Kiri. Ini kanan. Oke. Ini kiri, ini kanan. Ingat ya, jangan lupa adil. Sebelah kiri ini berisi darah bersih, diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sebelah kanan ini berisi darah kotor. Dia dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru. Bersihkan. Nah, oke. Jadi ini gambar sebentar ada soal dijawab. Ini gambar apa? Yang bagus paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi di tengah ini gambar jantung. Jadi semuanya ada di jantung ini. Ini
gambar apa ini? Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Masih ingat? Karena ada ulangannya nanti yang ganda. Di mana tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida? Di mana itu alveolus? Di jantung atau paru-paru? Video apa tadi? Video cara menjaga organ kesehatan berdarah darah supaya lancar. Bersepeda 20 mil itu sepanjang berapa kilo itu panjangnya? Dalam 1 minggu sepekan. Manfaatnya mengurangi resiko penyakit jantung hingga 50%. Siapa yang suka bersepeda? Nah itu bersepeda ya, supaya tidak kena penyakit jantung. Sekarang organ jantung manusia, jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa ke seluruh tubuh atau dari seluruh tubuh manusia. Jadi yang pertama adalah jantung, ya. Jadi organ peredaran darah jantung, organ peredaran darah lainnya selain jantung apa? Adalah pembuluh darah. Ada pembuluh darah dari jantung ke seluruh kencingnya. Ya bisa. Nah, jadi kalau ada yang keluar mencari sendiri, pembuluh darah memiliki fungsi apa? Fungsinya pembuluh darah adalah mengangkut makanan dan sisa metabolisme tubuh. Selain mengangkut makanan, maka juga mengangkut gas apa? Oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Mengangkut juga gas karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Baliknya. Selain itu juga makanan, sari-sari makanan diambil di mana? Di sistem usus saat kita makan tak? Kalau oksigen diambil saat bernapas ya di paru-paru. Itu yang nanti itu tugasnya fungsinya darah, pembuluh darah. Ya, apalagi sisa metabolisme juga. Tahu sisa metabolisme? Sisa metabolisme ini saat kita sudah bekerja pasti ada sisa. Jadi kalau sisa metabolisme di dalam tubuh itu contohnya apa? Mau ke apa? Bukan kencing. Metabolisme contohnya apa? Yang dibuang. Ini yang keluar sedang apa? Buang apa? Buang yang kecil. Itu contoh sisa metabolisme. Jadi sisa metabolisme ini tidak dibutuhkan dalam tubuh. Harus dibuang. Kencing warna kuning karena bercampur darah, itu sisa metabolisme yang mengangkut darah. Dari ginjal. Apa juga ini kalau habis olahraga apa yang keluar? Keringat. Itu juga sisa metabolisme. Apalagi yang perlu dipelajari di sini. Ini cara menjaga kesehatan jantung. Di sini intinya yang kita tahu. Bagaimana cara menjaga kesehatan jantung? Pembuluh darah dan jantung itu bertanggung jawab mengalirkan darah yang mengandung nutrisi makanan ya, oksigen, hormon dan satu lain organ dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun kelainan diantaranya jantung koroner. Nah, ini jantung koroner ini bermasalah jantungnya ya, dari jantung. Oleh karena itu jantung perlu dijaga kesehatannya. Penyakit jantung koroner ini jantungnya, ini pembuluh darah dikasih besar seperti pipa selang, ya. Potong kalau dikasih besar ini kulitnya, ya dari sini. Ini pembuluh darah vena, balik ya kami sebelah kanan dari darah kotor masuk ke jantung. Kalau ini darah ini warna merah ini darah bersih, berarti ini aorta, arteri dari jantung ke seluruh tubuh ya, dari jantung ke seluruh tubuh. Jantung koroner merupakan penyakit jantung disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, tersumbat di sini. Sama dengan bot, kalau sedikit buang sampah bisa mengalir air.
Kalau banyak sampah di bawah saluran, turun hujan jadi banjir karena airnya tidak mengalir. Tersumbat karena ada sampah di situ tertutup. Yang sama dengan ini. Ini normal, ini bersih, tidak ada yang sumbat. Jadi darahnya lancar. Hipertensi ini sama dengan tekanan darah tinggi. Lawannya tadi hipertensi. Hipotensi ini tekanan darahnya rendah. Rendah tekanan darah tinggi sebabnya orang yang loyo ya. Loyo kalau tadi yang tinggi darah itu sudah marah-marah. Kalau ini hipotensi adalah penyakit tekanan darah rendah. Cara mencegah hipotensi banyak minum air putih dan garam. Coba dengarkan apa yang Pak Rises? Ini gambar apa? Urat yang ada di mana? Kaki. Ini kelihatan urat-urat yang warna merah. Di sini bertumpuk darah yang tidak bisa mengalir. Jadi kalau ada orang yang merah betisnya ada urat-urat di situ, itu namanya penyakit varises. Varises adalah pembengkakan atau pelebaran tubuh darah vena. Jadi darah balik karena tidak bisa menuju ke jantung. Dia sumbat, ini terlihat di kaki. Cara mencegahnya ini dengan cara olahraga teratur. Tidak duduk dengan menyilangkan kaki. Jadi jangan duduk menyilangkan kaki ke sini. Harus yang bagus begini ya, normal, dan menjaga berat badan ideal. Ini kekurangan darah ya. Ini adalah kekurangan sel darah merah, kekurangan darah maksudnya. Cara mencegahannya ini yaitu dengan banyak makan yang kaya akan kandungan zat besi. Banyak makan sel, pola dan vitamin B12. Biasanya zat besi ini ada pada kuning telur, ya, sayuran yang hijau itu yang dimakan supaya naik darah. Kebiasaan buka kaki keluar darah, apalagi sana ada orang kecelakaan misalnya, ya dicarikan. Ini leukemia. Leukemia ini adalah kanker darah. Cara mencegah leukemia ini dengan mengonsumsi makanan sehat, rutin melakukan aktivitas fisik, olahraga, memeriksa tubuh secara rutin ke dokter, dan perbanyak konsumsi sayuran, brokoli, putih, tomat, dan berobat. Berolahraga secara rutin. 2. Banyak minum air putih. 3. Jangan merokok. 4. Minum air putih. 5. Jangan minum alkohol. 6. Minum vitamin C dan B12. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti gagal. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Maknanya, sebaiknya kita berolahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Ya, sudah selesai. Coba siapa yang mau menanggapi hasilnya bagaimana? Bagus. Ya, hasilnya bagus ya? Bagus. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terganggu. Ya, sudah benar gitu kan? Atau ada kesalahan enggak? Sudah Sudah, bagus. Pak. Sudah Bagus, bagus. Alhamdulillah. Coba tutup. Saya Tutup saya tutup dengan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi tekankan lagi supaya menuliskan cara kerja jantung, menuliskan itu apa organ peredaran darah dengan apa namanya cara menjaga merawat kesehatan organ peredaran darah, dan menulis pantun. Ada yang masih bingung atau bagaimana? Ada yang masih bingung atau sudah bagus? Sudah mengerti semua? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Apa yang sudah dipelajari pada hari ini? Kalian mempelajari apa? Ya, tentang gambar darah. Kalau ini baca pantun. Yang mana yang paling disukai tadi? Kegiatannya yang mana? Yang membuat Pak Guru menyampaikannya kalau dalam membaca pantun itu harus memiliki intonasi level. Kemudian apa yang belum dipahami dari pembelajaran tadi? Masih ada yang belum dipahami kan? Kalau masih ada yang belum dipahami, bertanya kan? Sudah dipahami semua. Kalau sudah dipahami semua, nanti pertemuan berikutnya akan ditanya lagi apa yang dipelajari kemarin ya? Apa yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Yang itu yang dipelajari kan? Tentang nyanyian, nada-nada yang ada di alat musik, lagu, tangga nada mayor dan tangga nada minor. Masih ingat kan? Oke, sudah ya. Itu pertemuan berikutnya. Oke. Kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.
berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Pak Adiliswan Amir dan Pak Mursidin. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi, di mana ini adalah tahap akhir dalam observasi. Baiklah, selamat pagi Pak Mursidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Bapak kemarin telah melaksanakan supervisi di dalam kelas, Pak ya. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah, Pak. Saya senang sekali, Pak. Ternyata anak-anak terlihat sangat antusias dalam pembelajaran dan mereka juga sangat senang dengan pembelajaran berdiferensiasi. Anak-anak masih bertanya bagaimana belajarnya, sama tidak seperti kemarin. Oh ya, Pak, alhamdulillah. Berarti perasaan Bapak itu senang ya, karena anak-anak itu antusias dalam pembelajaran. Jadi baik Pak, dalam pelaksanaan kemarin apakah pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana Bapak atau belum? Kalau menurut saya ada 80% sudah terlaksana dan sesuai, Pak. Alhamdulillah, Pak ya. Selanjutnya kira-kira apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam melakukan pembelajaran kemarin, Pak? Yang jadi kendala itu, Pak, adalah sarana dan prasarana di sekolah kita yang belum lengkap, Pak. Gitu, Pak ya. Selanjutnya kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan setelah pembelajaran kemarin? Kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah pembelajaran kemarin yaitu kompetensi pedagogik atau pengetahuan, karena ternyata kemampuan saya tentang pembelajaran itu seperti strategi saya dalam pembelajaran belum banyak. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik saya sehingga saya nanti bisa menghasilkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, sehingga tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan akan tercapai dengan baik. Iya. Jadi kompetensi yang akan Bapak fokuskan yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kemarin itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Pak ya. Jadi dengan kompetensi pedagogik Bapak dapat mengembangkan suatu perangkat ya. Jadi mengembangkan media ajar sehingga setiap pembelajaran itu tercapai. Dan yang terakhir nih, Pak ya, apa harapan atau refleksi Bapak dalam pembelajaran selanjutnya? Harapan saya semoga saya bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi bagi siswa, tentunya lebih menarik bagi siswa, dan saya ingin coba menerapkan setidaknya seminggu sekali pembelajaran seperti ini supaya tidak terlalu monoton, Pak. Sebelumnya pembelajaran yang saya lakukan monoton yang membuat anak cepat bosan, sepertinya seperti itu, Pak. Jadi refleksi Bapak atau harapan Bapak ke depannya akan melakukan pembelajaran yang bervariasi seperti pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran lainnya sehingga pembelajaran itu tidak monoton, Pak ya. Itu sangat bagus sekali. Baik, saya juga pribadi mendapatkan pengalaman ya, Bapak, mendapatkan pembelajaran yang berharga. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Jadi untuk kegiatan pasca observasi saya tutup, Pak ya, sampai di sini. Terima kasih. Semoga pengalaman dari Bapak bisa bermanfaat bagi saya, bagi kita semua. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.